Oke, kita akan mengerjakan beberapa soal kimia. Kita punya soal yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada 3 persamaan reaksi. Reaksi pertama, ini H2SO4 terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Untuk reaksi kedua, NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Untuk reaksi ketiga, HCOOH plus NH3, reaksi bolak-balik menjadi HCOO H2+ tambah NH2-. Ditanya berdasarkan reaksi di atas, pernyataan mana yang salah? Pernyataan yang pertama, pada reaksi pertama, H2SO4 merupakan asam menurut Arrhenius karena terionisasi menghasilkan ion H+. Nah, ini pernyataan ini benar karena kita lihat untuk reaksi pertama, di sebelah kirinya adalah asam sulfat H2SO4 terurai menjadi ada 2 H+ ya. Jadi ini reaksinya ini benar ya. Oke. Untuk reaksi yang B, NH3 bertindak sebagai basa Lewis. Kita lihat di sini NH3 itu strukturnya adalah N, kemudian ada 5 elektron, kemudian dia berikatan dengan H seperti ini ya. H. Berarti si N ini memiliki ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Ini berarti pada reaksi kedua ini NH3 itu bertindak sebagai donor pasangan elektron. Menurut teori Lewis, donor pasangan elektron adalah basa Lewis. Jadi pernyataan kedua benar. Untuk pernyataan ketiga, NH3 bertindak sebagai basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, ini pernyataan ini salah ya. Karena untuk teori asam Bronsted-Lowry itu harus ada 2 pasang spesies yang terlibat. Itu ada asam dan basa pertama dan asam dan basa kedua. Jadi harus ada 4 spesies. Kita lihat di sini untuk reaksi kedua ini cuma ada 3 spesies. Jadi ini adalah pernyataan yang salah yang C. Untuk nomor 2, diberikan beberapa larutan asam sebagai berikut. Kita ingin mengurutkan pH mana yang dari kecil ke paling besar. Kita bisa buat dulu skala pH seperti berikut ya. Dari 1 sampai 14. Jadi kalau 1 itu berarti makin asam. Untuk netral ini pH-nya adalah 7. Nah, kita lihat untuk HCl dan H2SO4 ini adalah asam kuat. Namun H2SO4 adalah asam biner, sehingga dia untuk konsentrasi yang sama dengan HCl dia konsentrasi H+-nya lebih banyak, yaitu 2 kali lipat. Berarti H2SO4 ini pH-nya paling asam ya teman-teman ya. Kemudian HCl lebih kurang asam daripada H2SO4. Kemudian kita punya asam lemah, ada 2 asam yaitu CH3COOH dan HCOH. Kekuatan asamnya dapat dilihat dari nilai Ka-nya. Apabila nilai Ka-nya makin besar, berarti dia lebih asam. Nah, kita lihat untuk HCOH ini Ka-nya itu lebih besar daripada yang CH3COOH. Berarti urutannya adalah seperti berikut. HCOOH, kemudian CH3COOH. Jadi kita punya urutannya benar berdasarkan kenaikan pH, berarti kita mulai dari bawah ke atas. Berarti H2SO4 ini adalah 4 ya. Kemudian HCl itu 2, HCOH itu 3, CH3COA itu 1. Berarti 4, 2, 3, 1. Jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 4, ditanya pH larutan asam HF 0,27 molar. Untuk asam lemah, rumusnya H+ adalah sama dengan akar Ka dikali M. Kita tinggal masukkan rumus. Ka-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 4. M-nya konsentrasi asam itu 0,27. Ini kita kalikan, jadi kita dapat 0,81 dikali 10 pangkat min 4. Berarti ini akarnya adalah 0,9 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,009 molar.
Berarti pH-nya adalah negatif log 0,009, yaitu 9 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3 minus log 9. Log 9 kita dapat urai menjadi log 3 pangkat 2. Berarti ini sama aja 3 dikurang 2 kali log 3. Log 3 kita dapat gunakan 0,48. Berarti 3 dikurang 2 dikali 0,48. Jadi pH-nya adalah sebesar 3 dikurang 0,96 atau 2,04. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 5. Nih, saya hapus dulu yang sebelah sini ya. Sebanyak 3,7 gram CaOH2 dilarutkan dalam air sehingga terbentuk larutan dengan pH 13 plus log 2. Ditanya volume larutannya berapa. Oke. Pertama, ini adalah CaOH2 adalah basa kuat ya teman-teman ya. Berarti kita dapat gunakan langsung rumus basa kuat. Oke, saya ganti warna ya menjadi merah. Untuk yang nomor 5. Berarti kita cari dulu mol. Mol itu adalah gram dibagi mr. Berarti 3,7 dibagi 74. Berarti molnya adalah 0,05 mol ya. 3,7 bagi 74 berarti kan 37 bagi 7/10 ya. Berarti 1 dibagi 20 ya. Oke, untuk pH-nya ini berarti kan pH-nya diketahui yaitu 13 plus log 2. Karena ini basa berarti kita butuh pOH. pOH itu rumusnya adalah 14 dikurang pH. Berarti 14 dikurang 13 plus log 2. Berarti pOH-nya kita peroleh nilainya adalah 1 min log 2. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 atau 0,2 molar. Nah, sekarang kita ingat bahwa untuk CaOH2 ini adalah basa biner ya. Jadi reaksi ionisasinya seperti berikut ya teman-teman. Berarti reaksinya adalah CaOH2 terurai menjadi Ca2 plus tambah 2OH-. Jadi kalau konsentrasi OH-nya 0,2 molar dengan perbandingan koefisien berarti konsentrasi basanya adalah 0,1 molar. Untuk konsentrasi rumusnya adalah mol dibagi volume. Kita masukkan konsentrasinya 0,1, molnya tadi 0,05 dibagi volume. Jadi kita peroleh volumenya adalah 0,05 bagi 0,1 ya. Berarti besarnya adalah 0,5 liter ya. Ini sama dengan 500 ml. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, untuk nomor terakhir, nomor 6. Nah, kita punya zat larutan X diuji pH dengan 3 indikator. Nah, kita lihat, kita buat garis bilangan saja seperti ini ya. Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita lihat untuk ketika diuji dengan indikator metil merah warnanya kuning. Dari tabel trayek pH untuk metil merah berwarna kuning berarti pH-nya di atas 6,3. Nah, kita buat 6,3. Nah, ini pH-nya di atas berarti ke arah kanan ya. Sekarang untuk indikator lain bromtimol biru atau BTB warnanya biru berarti di atas 7,6. Berarti kita bikin lagi 7,6 kan lebih besar di sebelah